Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyajikan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Oyot Mimang, Akar Gaib Gunung Sumbing. Pendakianku dengan Sylvia di Gunung Sumbing meniti alam dengan kecamuk rasa kesedihan sangat berpengaruh dengan keadaan yang akan dihadapi. Meskipun alam dapat menjadi peredam luka, tetapi astral melihat kerapuhan dalam jiwa manusia. Hal ini yang menjadi kelemahan diri saat itu. Terminal Magelang, sore itu kami berdua turun dari bis dari Jogja. Sebuah warung makan menjadi tujuan awal kami, karena memang sudah sangat lapar. Sebab dari Kaliurang tadi pagi sampai muter-muter Jogja, dan sampai di sini perut ini belum diisi nasi sama sekali. Selesai makan, kami masih sempat duduk di bangku panjang dan menikmati batangan rokok sambil merencanakan perjalanan kali ini. Sebelum lanjut ke cerita, aku kenal dengan Sylvia ini hanya lewat media sosial awalnya. Kami sahabat chatting, dan aku yang jarang memiliki teman, akhirnya sering cerita dengan dia. Saling menanyakan kabar meski belum pernah berjumpa. Baru ketika aku ke Jawa dengan beban masalah keluarga, aku sempatkan singgah di Bandung untuk bertemu dengannya. 1 minggu di kota orang, aku jatuh sakit. Hanya dia yang jadi teman satu-satunya yang merawatku, meski meluangkan waktu dalam kesibukan kerjanya. Gadis hebat yang ada ketika aku benar-benar terpuruk oleh keadaan. Hanya tangan dia yang bisa menyambut dan tuntun aku untuk kembali berdiri. Jadi dari sini kita naik, Mas? Tanya Sylvia yang mengejutkan lamunanku. Naik taksi online saja, Neng. Coba kamu pesan, suruhku padanya. Oke, tujuannya kemana? Dia kembali bertanya. Ke Kaliangkrik, jawabku. Mendengar itu dia hanya mengembuskan nafas panjang, tangannya mengusap punggungku, dan berkata dengan sangat pelan, Mas, tolong fokus, tujuannya kemana? Kaliangkriknya di mana? Aku loh belum pernah kesini. Oh iya, maaf. Ke base camp Mangil, Neng, jawabku. Yuk, sudah. Kita tunggu di luar terminal, karena taksinya tidak bisa masuk sini. Ajaknya dengan mengulurkan tangannya. Melihat itu aku hanya tersenyum, langsung menyambar tas gunungku. Dia yang melihat itu juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Entah apa yang aku di mata Sylvia saat ini. Yang jelas dia melihat laki-laki rapuh karena sebuah perpisahan dengan istri dan anak-anaknya. Tapi ketulusan itu selalu dia berikan untuk memberikan bahunya agar sama menopang beban ini. Mobil yang disewa Sylvia itu pun datang. Kami berdua masuk. Sebelumnya aku jejalkan terlebih dahulu kerilku di bagasi belakang. Dan Veloz berwarna silver itu pun membawa kami menuju tujuan yang sudah mereka sepakati melalui aplikasi itu. Terus melaju menembus sore, aku hanya amati sinar jingga di langit di kejauhan itu. Sementara dalam diamku, Sylvia menyibukkan diri dengan mengutak-atik layar handphonenya. Untuk mengusir sepi, ia pun menjejalkan handfree ke telinganya. Neng. Aku mencoba membuka obrolan karena merasa tidak enak hati membiarkannya diam sendirian. Hah? Apa, Mas? Dia bertanya. Malam ini kita langsung nge-trek? Apa nunggu besok saja? Tanyaku padanya. Bebas sih. Bagaimana kesiapan Mas saja? Via ikut saja, katanya dengan santai. Sehabis Isya, kami baru sampai base camp. Di sana masih melayani pendaftaran karena memang buka 24 jam penjagaan oleh pemuda setempat. Tetapi kami mengubah jam keberangkatan, menunda untuk mendaftar esok pagi saja. Turun dari mobil kami hanya memesan kopi di sebuah warung, karena simaksi tetap saja besok pagi baru dilakukan. Walau demikian, di tempat ini cukup bagus untuk dinikmati. Penginapan dan tempat-tempat yang sangat bagus menjadikan tempat untuk kami habiskan waktu. Dia yang asik berfoto, aku hanya melihat tingkahnya. Anak kota yang jarang bertemu alam, jadinya keasikan oleh sambutan yang istimewa menurutnya. Di bawah sinar bulan yang lumayan terang malam ini, dia berjalan mendekatiku, lalu duduk di sebelahku. Dia menyandar di bahu ini. Kami sama menelisik ke arah yang jauh ke bawah sana.
Gemerlap lampu kota di kejauhan menjadi pemandangan sempurna kala sunyi yang diimbangi angin dingin yang menyapu kami berdua. Indah ya, serasa tentram hati saat ini. Ucapannya terdengar. Iya, alam selalu memberikan ketenangan, pengobat luka hati. Alam selalu menjanjikan itu. Kataku menyauti omongannya. Sudahlah, melo mulu deh. Kita di sini untuk bahagia. Sejenak tanggalkan bebanmu, Mas Al. Aku tahu itu berat, tapi kamu bisa. Kamu percaya Tuhan. Ini semua kehendak Tuhan, Mas. Tuturnya kembali menyemangati diri ini. Aku hanya menatap lekat ke arahnya, karena ada sesuatu di hati yang belum bisa menerima pernyataan itu. Aku paham betul dengan makna takdir, tetapi menyemai kata ikhlas, kehilangan buah hati itu benar-benar sangat membuat luka dalam yang tidak pernah ada obat penawarnya. Dia yang melihat ke arahku langsung meminta maaf jika kata-katanya salah. Tapi aku juga sangat paham, dia hanya berusaha membuatku tegar. Kita mau tidur di mana? Sylvia bertanya padaku. Ya bebas, penginapan banyak. Apa mau buka tenda juga bisa, ujarku. Aku pengen menginap di rumah warga, biar kesannya juga rasanya seperti pendaki beneran, ungkapnya mengutarakan keinginan. Aku mengiyakan kemauan itu, karena jika mendaki yang aku lalui selama ini, jika bermalam di base camp saat menunda perjalanan, para pendaki akan menyewa rumah warga untuk beristirahat dan membeli makan di rumah itu. Penyambutan yang begitu istimewa dari penduduk lokal, itu menjadi sebuah kerinduan bagi para pendaki. Singgah dan menghabiskan waktu semalam dengan ramah tamah pemilik rumah adalah surga bagi kami. Jadi kita jalan turun ke pemukiman warga nih, ajakku. Yuk. Jawaban yang dihiasi senyum sangat terlihat tulus di mata itu. Meninggalkan pos pendaftaran itu, kami jalan menurun mencari rumah warga yang biasa jadi penginapan dadakan para pendaki. Pak Yon, nama pemilik rumah itu. Beliau selain berprofesi sebagai ojek di desa Mangli, disinilah kami berdua bermalam, disambut selayaknya kerabat, dan diberikan tempat yang sangat nyaman untuk tidur malam ini. Bapak Parubaya ini mudah akrab dengan orang asing, dengan caranya yang duduk bercerita dengan kami dan pendaki lainnya. Sedikit banyaknya beliau memberi pesan serta petunjuk tempat di mana yang rawan, pantangan-pantangan yang mendaki ke Sumbing, dan menceritakan beberapa kejadian mistis yang pernah beliau alami selama dulu menjadi tim ranger di gunung ini. Dari itu kami semua menjadi lebih tahu dan berhati-hati ke depannya, sampai kami berdua memutuskan untuk tidur. Pagi hadir dan kami terbangun sebelum matahari menyibakkan kabut di kaki Sumbing ini. Masih temaram di luar sana. Angin masih mengembuskan hawa dingin dengan kumandang adzan subuh. Telinga ini diberkati oleh pujian syukur dengan diberikan masa hingga detik ini. Air sedingin es itu kujadikan penyucian diri sebelum menuju sujud kehadiran Sang Halik, hingga panjatan doa-doa terucap dalam relung hati akan berbagai permohonan diri. Salam terucap seusai sholat dan aku berbalik pada makmum yang bermukena di belakangku. Orang lain, wanita yang baru saja aku kenal menjabat tangan ini lalu menciumnya. Bagai masa di mana mantan istriku pernah melakukan hal yang sama. Yang menjadi pembeda, gadis belia ini bukan siapa-siapaku, hanya teman seperjalanan saja. Mas Al mau kopi? Biar aku pesankan. Dia menawariku sambil memasukkan lipetan mukenanya ke dalam tas. Iya boleh. Ngopi di depan rumah sambil lihat matahari terbit, pasti seru Neng. Ajakku padanya. Oke, Neng pesankan dulu ya. Imbuhnya lalu memesan kopi ke pemilik rumah. Aku yang duduk di bangku kayu di teras rumah, Sylvia datang dengan membawa 2 gelas kopi hitam yang dia pesan. Kami kembali duduk menikmati suasana bersama, menerawang jauh ke ufuk langit, menyaksikan mentari yang mulai membuka hari. Meski kabut tipis menyelimuti perkebunan juga sawah-sawah, itu lebih memberikan nuansa indah, bagai lukisan yang maha agung. Subhanallah, indah banget, ucap Sylvia. Memang sangat menakjubkan alam pagi ini, elok terlihat oleh mata.
dipadu dengan langit yang menggumpalkan awan-awan putih. "Kita nanti daftar naik jam berapa, Mas?" tanyanya. "Jam 8, Neng. Petugas buka jam segitu biasanya," jawabku. "Oh, oke, masih lama." "Iya, nikmati saja dulu fajarmu, juga kopi panasmu," suruhku pada Sylvia. "Oh, Mas," jawabnya dengan dibarengi menganggukkan kepalanya. Usai matahari terbit dengan sempurna, kami beranjak sarapan, membayar semua yang kami pesan, dan juga sewa tempat istirahat dengan Pak Yon. Baru kami berdua berpamitan untuk memulai naik ke atas. Jabatan ramah tamah itu kembali terjalin, dan pesan terucap kembali dari mulut laki-laki hebat ini. Setelah mengepak barang dan mengecek ulang bawaan, aku kenakan lagi tas jumbo itu, lalu berjalan menuju pos pendaftaran lagi. Jam 8 kurang, aku mendaftar lalu membayar biaya administrasi, mencatat nomor handphone, mengisi data, melakukan pengecekan logistik, lalu mendengarkan arahan petugas. Semua beres, aku mengajak Sylvia berdoa sebelum benar-benar memulai pendakian. Dengan khusyuk kami berdoa meminta tuntunan Tuhan agar selalu dijaga, dijauhkan dari mara bahaya, hingga kembali pulang nanti dengan keselamatan. "Sudah siap?" kataku. "Siap, Mas," jawabnya dengan menatap gunung yang gagah menjulang di depan mata itu. "Yuk jalan," aku mengajaknya. Kami memulai start menapaki makadam jalur yang masih sangat luas ini. Menaiki tangga meninggalkan pos Mangli, lalu mulai jalan mengecil dengan sisi kanan kiri menjadi perkebunan warga yang menjadi sambutan permulaan perjalanan kami berdua. 25 Desember 2021, penutupan tahun, kami jadikan hari libur Natal ini sebagai momen akhir tahun yang sempurna dengan melakukan hiking berat menapaki jalur Gunung Sumbing. Walau tidak seberapa banyak pendaki yang naik hari ini, setidaknya ada beberapa rombongan yang tetap menjalani aktivitas sama seperti aku dengan Sylvia. Masih tergolong mudah menapaki jalur awal ini, yang meskipun jalur satu orang, tetapi jalan makadam dengan tatanan batu ini menjadi trek yang nyaman, meski harus menanjak sampai ke pos 1. Sesampainya di sini kami beristirahat, merasakan badan yang mulai panas berkeringat. Aku membuka jaket, lalu memasukkan ke dalam keril. Mengenakan kaos lengan panjang saja lebih nyaman daripada makin kepanasan karena jaket tebal ini. Meski cuaca cerah, matahari terik, hawa dingin tetap kami rasakan. Kabut benar-benar tidak terlihat saat ini, hingga pemandangan indah terhampar, barisan pegunungan menjadi penyemangat kami. Dari tempat ini saja sudah sangat indah, akan jauh lebih indah lagi nanti dari atas puncak, yang mana kami dapat berdiri di atas gunung tertinggi kedua di tanah Jawa ini. "Minum, Mas," Sylvia menawariku. "Iya, Neng." Aku mengambil botol air mineral yang dia sodorkan ke arahku. "Gerak kita yuk," ajaknya masih dengan semangat yang luar biasa. Aku hanya mengiyakan itu. Walau belum sampai 10 menit kami duduk di area ini, kini penyambutan oleh hutan pinus yang sangat rapat, hingga cahaya panas tadi sama sekali tidak dapat menembus jalur yang kami tapaki saat ini. Serena dingin di sepanjang trek ini, jalan juga sudah tidak semudah tadi. Semua tanah yang tidak teratur dengan akar pepohonan yang menjadi anak tangga alami, bagai kami melintasi aliran irigasi yang kering tanpa air. Menembus hutan lebat ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. 2 jam lebih kami berjalan, hanya berhenti ketika merasa penat. Itu pun tidak seberapa lama, langsung dilanjut jalan kembali. Di area ini kabut mulai turun dibarengi dengan hujan yang lumayan deras. Ponco yang kami kenakan hanya cukup membantu agar tidak basah pakaian, tetapi tanah mulai licin dengan air yang lumayan deras mengalir. "Istirahat dulu, kita harus makan, Neng. Cuaca begini berbahaya dengan perut lapar," ajakku ke Sylvia. "Oke, Mas, makan roti saja kan, nggak perlu masak?" Dia bertanya karena bakal ribet kalau masak harus bentang Faiset segala, bikin waktu makin terbuang. "Iya, makan yang gampang saja," jawabku.
Aku hanya mengeluarkan gulungan flysheet untuk menahan hujan dengan kami duduk berlindung dengan berkerudung saja. Sepatu juga celana yang mulai basah, merambat rasa dingin, hingga badan berulang kali menggeridik merinding. Sudah menjadi risiko ketika memasuki alam, cuaca yang dapat berganti dengan cepat sudah sangat wajar. Dan itu kondisi tubuh harus dijaga tetap stabil. Tenaga harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terkuras habis, karena akan terus menembus dinginnya ketinggian yang harus meningkat menyusup tulang. Sudah siap lanjut? Tanya aku, sementara hujan semakin deras. Ayo mas, lanjut. Dia yang tanpa pernah menyerah menyatakan kesiapan. Sylvia yang sudah beberapa kali mendaki dan sedari kecil dia tinggal di Garut, di bawah kaki Gunung Guntur, menjadikan dirinya gadis tangguh. Meskipun dia terlahir berdarah Manado, fisiknya sangat luar biasa kuat, dapat mengimbangi langkahku yang secara fisik saja, langkah ini lebih lebar dari langkahnya. Tidak terdengar keluhannya sedikit pun, meski dalam kondisi cuaca seperti ini. Justru dia yang seakan memberikanku kata semangat. Hanya menempuh 20 menit berjalan, ternyata kami sudah kembali menemukan shelter di pos 2, tempat yang mana kami bisa berteduh di sini. Dan di tempat ini, kami lebih bisa membuat kopi panas untuk benar-benar kembalikan stamina dan menghangatkan tubuh yang serasa hampir membeku. Plang papan yang bertuliskan pos Sirwood ini menjadi kelegaan bagi kami, karena dapat keluar dari hutan yang di bawah sana cukup menyiksa dan tanpa menemukan adanya penunjuk arah. Terus mengandalkan feeling kami bergerak di bawah hantaman air langit dan halimun pekat yang menutup pandangan. Mau masak mie gak mas? Ucapnya setelah selesai menyeduh kopi. Neng kalau lapar masak saja gak apa-apa. Saya makan roti sama ngopi saja sambil ngudut. Ujarku memberitahu. Ya udah, kalau gitu ikut mas aja sambil ngudut juga. Hehehe, katanya sambil nyengir. Aku membalasnya dengan senyum. Bagiku cewek merokok itu sudah wajar. Dan aku juga tidak pernah melarang atau memiliki pandangan buruk bagi mereka yang menyukai itu. Sebab semua memiliki alasan tersendiri. Dan bagi aku pribadi, walau ini tidak bagus untuk kesehatan, tetapi ada rasa tenang ketika menikmati kebulan asap itu. Terdengar orang mengobrol dan berlari turun ke bawah. Tidak seberapa lama, 6 orang pendaki antara 3 cowok dan 3 cewek tiba di sini. Mereka yang menyapa setelah menyelesaikan misinya merasa bahagia walau terlihat pucat kedinginan. Melihat itu aku menyuruh Sylvia untuk memasak air lagi dan membuatkan kopi buat rombongan ini. Mas, ikutan berteduh ya? Ucap laki-laki yang jalan paling depan. Mari mas, sini-sini, sambutku ke mereka. Lalu kami berjejal di sini, saling berkenalan dan menanyakan asal kota masing-masing. Terdengar mereka pendaki campuran, ada yang dari Jogja, Temanggung juga Magelang. Cukup lama air mendidih karena memang cuaca sangat berpengaruh. Aku lebih dahulu menawari mereka roti juga air putih. Sudah dapat dipastikan jika logistik mereka sudah habis. Hingga akhirnya kami semua dapat menyeruput kopi bersama. Cukup lama kami berbincang dan berteduh di sini sampai hujan mulai reda di pertengahan hari. Sekitar pukul 1 siang kami berpisah. Aku dan Sylvia berpamitan pada mereka berenam dan mereka memberikan ucapan semangat. Momen itu berakhir di situ, lalu kami melangkah naik ke atas menyibak belukar yang basah. Belum seberapa lama trek kami titi dengan semangat baru. Baru aku mendengar gadis di belakangku mengaduh. Aku hentikan langkahku lalu berbalik ke arahnya. Aku lihat dia setengah sujud memegangi cabang kayu kecil dengan muka tertunduk. Kenapa, Neng? Aku turun menghampirinya. Sebentar, Mas Al. Rehat bentar ya, pintanya. Aku menatapnya lekat, mencoba mencari tahu kenapa dengan dirinya. Ketika dia mengangkat wajahnya dan menatap ke atas, dia melihat sesuatu yang entah apa itu. Yang jelas, sudah ada sambutan ganjil di belakangku yang tidak bisa mata ini lihat. Lihat apa anak ini? Aku bertanya dalam hati. Kamu gak apa-apa? Tanya aku meyakinkannya. Gak apa-apa mas, sebentar ya.
kata itu terdengar. Aku dapat memaklumi itu dan hanya menunggu kapan dia kembali siap melanjutkan perjalanan. Andai saja dia meminta turun karena takut, aku hanya bisa menurutinya. Sebab alam bukan tempat keegoisan. Lebih baik membatalkan pendakian daripada harus menghadapi mara bahaya yang akan jauh membawa diri dalam lingkaran dedemit gunung. Alhamdulillah. Ucapnya yang dibarengi dengan nafas lega itu terdengar. Mau lanjut? Kataku bertanya. Lanjut? Gak apa-apa. Aku tadi... Iya gak apa-apa. Gak usah diceritakan. Aku memotong omongannya. Lalu dia mengulurkan tangannya, meminta bantu naiki jalur menanjak yang tidak seberapa tinggi itu. Lalu aku menyuruhnya jalan di depan, biar dapat menjaga juga melihatnya dari belakang. Aku dapat menyimpulkan jika kebatinan Sylvia ternyata sangat tajam. Entah kenapa dengan diri ini, justru tidak dapat merasakan apapun. Walau sudah sejauh ini menyusuri pendakian, tetap saja di dalam otak terus penuh dengan kesedihan. Tidak seberapa lama sungai terlihat di sini, dengan lumayan deras karena hujan tadi. Kembali Sylvia meminta beristirahat, karena udara di sini benar-benar sudah sangat dingin. Dan di sini mengucapkan kata dingin menjadi salah satu pantangan. Menurut Pak John menyampaikan itu waktu kami bermalam di tempatnya. Hanya saja temanku ini menyeletuk jika dia merasa dingin. Mas, istirahat sebentar. Dingin banget nih. Aku ambil jaket dulu. Aduh. Ucapku lirih, tapi didengar dia. Sorry. Kelepasan aku. Ucapnya dengan menutup mulutnya. Sudah gak apa-apa, santai saja, jawabku. Aku antara percaya dan tidak perihal larangan ini. Tetapi sebuah larangan tidak akan pernah ada tanpa suatu sebab. Dan tentu itu dibuat karena pernah terjadinya sebuah tragedi di sebalik ucapan itu. Di sini, bisa aku hanya berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Cuaca yang belum berpihak pada kami. Alam masih berselimut kabut dan gerimis masih turun, membawa suhu sangat dapat dirasakan di bawah 0 derajat. Kini jaket sudah dia kenakan, tetapi justru terlihat dia semakin kedinginan. Sampai jas hujan ia kenakan lagi, badan Sylvia bergetar menggigil. Neng, kamu gak apa-apa? Aku mulai agak panik melihat itu. Tenang, aku hangatkan tubuh sambil buat kopi panas sebentar ya, ucapnya sembari meminta. Iya. Aku langsung mengeluarkan peralatan, menunda perjalanan kembali. Sampai di sini terlihat langit semakin gelap. Memasuki waktu asar sudah lumayan temaram, bagai mau maghrib. Tetapi bagaimanapun keselamatan adalah utama daripada memburu waktu hanya untuk mencatat keberhasilan berdiri di puncak gunung. Sumbing termasuk gunung yang memiliki jalur berat. Meski di sini tergolong jalur paling pendek dari jalur lain, tetapi puncak kemiringannya sangat menguras tenaga, menghajar fisik tanpa ampun. Aku menyuruhnya mendekatkan telapak tangan ke kompor, biar bisa merasa hangat. Walau gerimis belum juga berhenti, kami tanpa menutup apapun memasak air di bawah langit yang tidak memberikan celah dalam membuang airnya. Sedikit lumayan terlihat, dia mulai stabil. Dengan berkurang tubuhnya yang menggigil, wajahnya juga tidak sepucat tadi. Aku seduh kopi dalam cangkir, lalu memberikan pada Sylvia. Tegukan kopi panas itu sangat berguna untuknya. Kini dia jauh lebih kembali pulih. Hanya saja, pantangan dilarangnya mengucapkan kata dingin di Sumbing tetap menjadi misteri. Aku yang melihat perubahan secara drastis setelah kata itu terucap dari mulut Sylvia, membuatnya dia kedinginan. Hebatnya, dia selalu bisa mengontrol hal itu. Suara aliran air itu gemericik terdengar. Angin yang terus berhembus memperlihatkan Halimun bergerak terseret. Di sini aku melihat bayangan seperti seseorang yang berdiri di sebalik kabut. Aku yang terus memastikan itu mencoba memfokuskan pandangan. Lihat apa, Mas Al? Sylvia bertanya sambil menepuk bahuku. Itu manusia apa batu sih? Aku tidak yakin dengan apa yang terlihat. Pohon mungkin.
Jawabnya sambil pandangannya mengikuti arah yang aku tunjuk. Aku yang terus memperhatikan itu. Tanpa bergerak, bayangan itu tetapi semakin besar, juga terasa terus mendekat. Tetapi jelas, itu sama sekali di tempat semula, tanpa bergeser maju sama sekali. Andai pun manusia, kenapa tidak bersuara? Andai batu atau pohon, kenapa terus bertambah besar? Sudah, nggak usah diperhatiin. Beres-beres saja yuk, lalu gerak. Pinta Sylvia. Daripada rasa penasaran ini justru menyeret ke hal yang tidak diinginkan, aku langsung mengepak peralatan dan kembali mengikuti arahan gadis ini. Dia entah kenapa seperti malaikat penjaga di pendakian kali ini. Dari berbagai perjalanan, baru saat ini justru aku yang dijagain oleh seseorang. Sangat berbalik dengan berbagai pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dari sini pun aku merasa jauh dari kata fokus, selalu diarahkan olehnya agar selamat. Jalan kita, Neng, ajakku. Dia hanya mengangguk dengan tetap memegang cangkir kopinya sambil berjalan di depanku. Sampai menyeberangi sungai kecil ini pun, dia tetap sambil menyeruput kopinya. Aku baru ini menemui cewek kuat segokil dia. Percabangan debus kami lewati dengan rasa yang diikuti seseorang. Mungkin saja itu sosok yang aku lihat di bawah tadi. Rasa ini terus terasa, bahkan suara langkahnya menginjak ranting dan beceknya jalur dapat terdengar. Diam dan mengabaikan hal itu jauh lebih baik, karena dia yang saat ini berusaha kacaukan pemikiran diri ini. Lolos melalui jalur yang sangat menanjak juga menguras habis tenaga itu. Percabangan Mangli, butuh kini kami berdiri. Ada kelegaan di area ini yang tidak terlalu miring dan tidak seberapa lama. Dan tidak seberapa lama lagi, pos 3 akan segera terlihat. Kami perkirakan sehabis maghrib kami berdua tiba di sana. Untuk menghindari gelap, di jalur kami terus melangkah, walau kaki benar-benar sudah sangat letih. Lutut bergetar menopang badan yang menggendong keril ini. Semangat, Neng Via. Aku menyemangatinya dengan suara parau kecapean. Iya, Kak. Dia juga terdengar ngos-ngosan menjawabku. Gelap sudah kini jalur, meleset jauh dari perkiraan. Aku yang membayangkan akan sampai puncak waktu maghrib. Justru baru sampai di sini kami masih bertarung dengan alam yang menghadiahi kami cuaca buruk sepanjang pendakian ini. Headlamp aku kenakan, Sylvia juga mengeluarkan senter kecilnya. Sama-sama kami bergerak pelan menembus gelap ini, tanpa disusul atau menemui pendaki yang tengah turun juga beristirahat. Hei, hei, hei. Suara memanggil dari arah belakang. 3 kali suara itu memanggil. Bukan hanya aku yang mendengar, tetapi Sylvia juga. Sampai dia berhenti dan berbalik ke arahku, sambil menyorotkan senternya ke bawah dan mencari sumber suara itu. Aku menyuruhnya jalan saja tanpa perlu pedulikan apapun. Andai memang itu pendaki lain, nanti juga bakal bertemu di pos 3 saat kami beristirahat. Gangguan kemunculan ketika matahari kini sudah benar-benar tenggelam. Berbagai panggilan yang tanpa ada wujudnya terus terdengar dari belakang di bawah sana. Meski gerimis sudah mulai berhenti, kabut tebal bagi batasan dinding berwarna putih itu kini lebih pekat dan tebal. Dapat dirasakan jika putaran waktu gerbang lelembut kini terbuka sudah. Alhamdulillah, shelter 3, Mas. Sylvia menyerukan kelegaan. Iya, Neng. Aku yang hanya asal menjawab karena semua tertutup kabut. Temanku yang semakin semangat untuk segera sampai di pos itu memperlebar langkahnya agar dapat segera sampai dan merebahkan badan di sana untuk membuang lelah. Hanya saja 15 menit kami terus menanjak. Tempat itu sudah tidak terlihat lagi oleh Sylvia. Lah, kok nggak sampai-sampai ya, Mas? Tadi dekat banget loh. Dia memberitahu dengan nafas yang sudah memperlihatkan dirinya kecapean. Sabar, dikit lagi. Tarik nafas dulu sebentar. Aku menyuruhnya agar tetap tenang. Iya, Mas. Tapi tadi dekat banget. Ini nggak beres deh. Celetuknya mulai tidak bisa mengontrol omongan. Sudah, berdoa saja, jangan mikir macam-macam. Ayo, jalan lagi.
ajakku dengan memperingatkan dia. Dia sebelum kembali melangkah, aku lihat berdiri diam sambil husuk berdoa. Setelah itu baru kembali melanjutkan langkah. Dan 5 atau 10 langkah saja kami berjalan, sudah berada di bangunan beratapkan seng itu. Tentu ini sangat aneh dan terlihat ganjil. Mau setebal apapun kabut malam, jarak beberapa meter, masa cahaya headlamp kami tidak menemukan tempat ini barusan? Tetapi sekitaran 5 meter naikin jalur, kami berdua sudah di sisi pos 3. Mata bagai ditutup oleh mereka, atau memang sengaja shelter peristirahatan ini tadi ia hilangkan. Dengan kembalinya kekuatan iman baru, semua itu dapat hilang, menguap begitu saja. Suara panggilan yang sedari tadi terus terdengar pun, kini tidak ada lagi. Kami melepaskan tas masing-masing yang sudah terasa berat menggantung di bahu sedari tadi, dan menikmati denyutan lutut sampai telapak kaki saat duduk beristirahat. Kok nggak nemu pendaki lain ya, Neng? Aku mulai membuka obrolan. Iya, cuma di bawah saja itu, Kak. Paling belum ada yang turun kali ya. Atau baru pada naik mungkin. Jawabnya dengan tangannya memijit kakinya yang terasa capek itu. Iya kali. Ucapku datar karena tanpa mendapatkan jawaban. Di saat seperti ini juga, gadis ini ingin buang air kecil, sampai dia celingak-celinguk resah mencari tempat. Kenapa? Tanyaku yang heran melihat tingkahnya. Kebelet pipis nih, Mas. Di mana ya? Dia yang terus berusaha mencari tempat. Sudah di mana saja. Niat saja yang baik-baik, terus disiram banyak-banyak bekas pipisnya. Suruhku padanya. Iya deh, nggak tahan lagi nih, katanya dengan mengambil air mineral dari dalam tasnya. Sebelum dia bergerak pergi kencing, aku hanya mengingatkan kembali untuk menyiram bekasnya sampai bersih. Dia mengangguk dan mengacungkan jempolnya memberi tanda jika paham dengan maksud ucapanku. Lalu dia pergi mencari tempat untuk pipis, tanpa terlihat lagi olehku tertutup kabut. Susahnya mendaki dengan cewek berdua saja itu begini. Merasa kasihan saat seperti ini. Untung saja Sylvia bukan cewek penakut yang mesti diantar juga ditungguin saat buang air. Ada rasa sedikit tenang, tapi dalam hati juga sangat was-was. Di tengah belantara berkabut, yang menjadi ketakutanku hanya jurang saja. Andai dia tidak berhati-hati mencari tempat, aku yang duduk menunggunya hanya memakan roti dan minum air putih. Sesekali aku lirik jam tanganku, menandai seberapa lama temanku ini pergi. 15 menit dengan alam yang sepi menjadikanku semakin khawatir. Karena kalaupun hanya buang air kecil, tidak akan selama ini. Apalagi menunaikan hajatnya di alam liar yang angker begini. Neng Via. Aku berteriak memanggilnya. Tetap tidak ada jawaban. Sampai aku ulangi memanggilnya dengan suara yang jauh lebih keras agar dia dapat mendengarku. Iya mas, iya. Dia menjawab, membuat hati ini lega. Sampai cahaya itu terlihat dan dia bergerak mendekat kembali menuju tempat aku menunggunya. Tetapi jelas terlihat di mataku jika sosok wanita berambut hitam panjang juga mengikuti Sylvia dari belakang. Dia datang tidak sendirian. Nah, sobat misteri sunyi mencekam, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Mas Al dan juga Sylvia? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari cerita ini, sekaligus bagian terakhir. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.